yang menyesatkan banyak Ayo, manusia. dengarkan dulu cuma, dengarkan dulu. Iya, saya dengar. Saya ngomong dipotong loh. Kamu mesti... Ya, dengan saya potong, saya membantu Anda. Karena sebenarnya Anda sudah tidak punya narasi lagi. Ini cuma. Paulus itu rasul kedua setelah para... Dari kata siapa? Ini berdasarkan konteks sejarah gitu loh. Enggak. Itu kata siapa kalau dia itu rasul kedua? Berdasarkan konteks sejarah. Dari saya tidak mau tahu sejarah Anda itu, saya nggak mau tahu. Kenapa? Loh. Yang menjadi tokoh utama terhadap pengajaran kepada Bani Israel itu Yesus. Maka harus berpola kepada Yesus. Katanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Yesus kan? Maka Yesus harus jadi panutan. Siapa Paulus menurut Yesus? Ada nggak? Kata Yesus, Paulus adalah... Oh, yaudah cuma. Hah? Kata Yesus, Paulus adalah... Dengarkan. Silakan. Kamu banyak ngomong supaya kelihatan benar gitu loh, Bang. Enggak, pertanyaan saya menolong Anda loh. Kalau saya diam, Anda malu. Anda mau ngomong apa? Contoh nih. Kutanya ya, dengarkan. Ini kita disimak di banyak orang nih. Ribuan orang yang menyaksikan kita. Dengarkan. Menurut Yesus, Paulus itu adalah teng-teng. Silakan Anda jawab, saya diam. Silakan dijawab Pak Christian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan kata-kata, mau kemana? Saya justru menutupi kemaluannya, menutupi ketidaktahuan saudara pendeta Kristen ini dengan sengaja saya timpali. Karena kalau saya biarkan bicara, dia mau ngomong apa? Coba, silakan. Mau ngomong apa? Coba, ayo. Dah. Selain Paulus kan ada murid-murid Yesus. Murid-murid yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan ya. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Paulus doang yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama tuh murid-murid Yesus. Tapi kenapa Anda itu kok antipati dengan Paulus gitu loh. Paulus itu setelah para murid-murid itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mereka benci dengan para murid-murid yang mengajarkan itu. Gitu loh Bang. Tapi Anda memframing Paulus seolah-olah sebagai pribadi yang sesat, jahat. Itu pola pikiran Anda gitu loh. Jadi intinya Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan kan Anda tentang itu. Intinya kan di situ. Padahal yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan bukan Paulus doang. Para murid-murid Yesus. Paulus ini setelah para murid-murid mereka ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan, ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ya. Dibaptis. Lah inilah yang menimbulkan suatu iri hati pada Paulus sehingga mereka mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Yesus yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam proses pengajarannya dia ke Damsyik, akhirnya dia mengalami perjumpaan, penglihatan dengan Yesus, akhirnya dia bertobat, terima Yesus dalam hidupnya, dari orang jahat jadi baik, dan dari orang yang melawan ajaran Yesus, dia menyebarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kebanyakan Muslim itu memusuhi Paulus karena mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Padahal yang pertama kali mengajarkan itu para murid-muridnya Bang Jumat. Jadi kalau mau adil, para murid-muridnya itu juga sama dengan Paulus, mereka sama. Tapi kenapa yang di framing itu Paulus doang dengan berbagai asumsi, narasi, Paulus itu begini, begitu, tidak punya silsilah, yang apa, tidak jelas latar belakangnya. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh Juma yang kelihatannya supaya benar begitu.
Udah. Ini rendah kali narasinya. Bukan cuman Paulus, Zuma. Murid-murid juga, Zuma. Hei, saudara itu dibayar jemaat, harusnya menghabiskan waktu untuk belajar. Justru penyesat ini menyesatkan murid-murid pilihan juga. Dalilnya jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah, sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Belajar dong, jangan karena keasikan perpuluhan, banyak tebal dompet, wah banyak yang percaya kebohongan saya ini, nggak usah belajar, yang penting jemaat percaya sama. Jangan kayak gitulah, hidup ini singkat bro, besok juga mati. Pertanggungjawabkan orang, ratusan orang kamu sesatkan. Kalau Anda mengatakan murid-muridnya juga bla bla, ingat, di dalam Kisah Para Rasul nomor 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda baca satu perikop di sana. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Baca, catat kalau saya ngomong, catat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mentahirkan diri dan bahkan Paulus mempersembahkan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Belajar dong. Kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi suka sama Paulus. Waduh, Lukas, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, inilah dia Paulus, sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus ini adalah tokoh dari Karisteng. Tolonglah, belajarlah. Minimal Anda tidak menyesatkan orang lagi lah. Hentikan itu menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, sabar dulu bang, sabar dulu. Setannya jangan keluar dulu. Suruh setannya tinggal di situ biar ku ceramai pakai Bible. Jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa itu? Artinya bahwa Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya agar waspada, karena akan datang kemudian Yesus palsu dan mengaku akulah Yesus. Nah, Paulus ketika ke Damsik, padang gurun menuju Damsik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu yang datang? Siapa yang datang itu? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Sebagai Kristen hanya didoktrin itu adalah Yesus sebagaimana kata siapa itu Yesus, kata siapa? Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi di sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus sudah ulang-ulang, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus, kedatanganku yang kedua sama seperti cahaya yang bersinar terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti caranya aku datang untuk yang kedua kalinya. Begitu cara belajarnya. Sahabatku fi, syukran. Jadi kalau Anda kemudian hanya modal dogma, doktrin, modal janji-janji perpuluhan, sudahlah itu Pak Pendeta. Ya, khutbahkan kepada jemaatmu, jemaat-jemaatku Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita belajar betul-betul. Ternyata yang kita
kita sembah selama ini adalah Kristus palsu, Mesias palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab kita sendiri. Begitu caranya. Jangan Anda suruh mengajak orang-orang ini menyembah Mesias palsu, Kristus palsu. Sekarang saya ingin tanya nih. Menurut saudara Kristen, enggak kan tadi saya tanya tapi kan hanya pura-pura tanya karena saya tahu Anda tidak tahu jawabannya. Sekarang ini aslinya bertanya. Ya kan Anda dari tadi tidak pernah menjawab pun. Ini pertanyaan saya, saudara. Apakah menurut Yesus akan muncul Yesus palsu? Kepada muridnya dia mengatakan, hei muridku yang asli, ya paman, akan muncul Yesus palsu loh, menyesatkan banyak orang. Apakah saudara percaya dengan ucapan Yesus itu? Silakan. Memangnya ada. Ya, emang ada toh. Ucapan Yesus itu Anda nggak percaya gitu? Ya ada enggak? Yesus palsu mana? Mana? Ada. Kalau tidak ada berarti Yesus bohong. Mana yang betul? Loh. Sekarang tunjukkan saja ucapan Yesus palsu enggak? Enggak. Pertanyaan saya sebelum ke situ, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah berkata agar murid-muridnya waspada disebabkan karena akan muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias? Apakah Anda percaya tentang itu? Percaya, ya. Percaya. Berarti Anda mempercayai akan munculnya Yesus palsu, betul? Oke, boleh. Kalau Yesus palsunya bukan yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan Yesus yang palsu itu datang kepada siapa dan mana orang-orang banyak yang telah disesatkan itu. Silakan. Oke. Tadi sudah saya katakan, yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus saja. Saudara, itu udah tamat kita. Kita udah tinggalkan itu. Sekarang yang kita... Oke, Anda sudah mengakui. Sabar. Saya nggak mau ikuti irama Anda yang semakin hari semakin blok. Dengar, saudara, dengar. Tadi kita sudah sepakat. Ada Mesias palsu dan ada korban banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu. Oke, bukan Kristen menurut saudara, bukan Paulus menurut saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda percaya dengan nubuatan Yesus tersebut, tunjukkan Yesus palsunya datang kepada siapa dan apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu itu. Jawab. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Oke, cuma saya jawab dulu ya. Sampai saat ini saya tidak tahu orang yang disesatkan Mesias palsu. Dan Paulus itu bukan Mesias palsu. Sebab apa yang diajarkan Paulus sama juga yang diajarkan oleh para murid-murid Yesus. Dari kehidupan Paulus, perubahan hidupnya dari orang jahat jadi baik itu mencerminkan karakter Kristus, pribadi Kristus. Dan ajaran-ajaran Paulus di dalam surat-suratnya adalah ajaran-ajaran moral yang baik, menekankan kekudusan, kasih, kedamaian, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan. Jadi kalau dibilang sesat, tolak ukurnya adalah orang yang pikirannya sesat saja. Oke, tidak ada jawaban. Saja cukup ya. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Jadi begini. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak, saya tidak tahu mana orang yang banyak disesatkan itu. Yesusnya, saudara, Yesusnya itu sudah mengatakan bahwasanya dari buahnya kamu bisa melihat dia nabi palsu itu. Apa itu? Paulus orang mengajarkan kasih, mengajarkan dari buahnya kata Yesus. Kamu bisa melihat nabi palsu itu dari buahnya. Pertama memanggil aku Tuhan,
bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kok Anda mengatakan, aku tidak tahu siapa yang banyak itu? Hei, sudah jelas-jelas simbol-simbol, tanda-tanda daripada pengikut Mesias palsu. Yesus sudah uraikan, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Anda pura-pura nggak kenal sih, Cak Ayu? Ya, memang saya nggak tahu kok. Ya jelas, nubuat itu bukan Paulus. Kamu memframing bahwa itu bulan Februari kemarin pas Natalan, Bapak terima perpuluhan berapa ratus juta, Pak? Oh, banyak. Banyak. Bisa tidak kira-kira Anda tinggalkan itu demi keselamatan Anda? Oh, tidak. Tidak. Makanya Anda akan berusaha supaya tidak keciduk bahwa yang dimaksud kelompok orang yang banyak yang disesatkan itu adalah Anda. Dan Anda adalah tangan-tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, hei Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Bani Israel waspada kepada Mesias palsu. Makanya mereka tidak menjadi Kristen. Coba lucunya kan ya, Yesusnya ada di Yerusalem, pusat kekristenan adanya di Roma. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Iyalah. Soalnya Yesus aslinya adanya di Palestina. Adanya di Yerusalem. Yesus yang palsu berkreasi dan berkarya itu di Roma, Vatikan. Lalu kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Begitu Cak Kangkung. Berhentilah itu perpuluhan, berhenti. Mending pulang kampung, beli cangkul, Anda tanam singkong. Daripada Anda banyak duit tapi menyesatkan banyak orang. Udahlah Bang, udah. Mending beli cangkul. Atau paling bagus beli linggis. Banyak ruko-ruko tutup kalau malam itu bisa, banyak isinya di dalam. Oh, cuma kamu ya. Daripada Anda menyesatkan banyak orang, Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Kalau Anda cuma bermodalkan linggis, banyak Alfamart tutup kalau malam, Anda bisa manfaatkan. Yang masuk neraka cuma Anda sendiri. Tidak ada yang nuntut, aku masuk neraka karena Bapak ini. Enggak. Tapi kalau Anda modal linggis, Anda sendiri yang berdosa. Tapi kalau Anda modal mulut di depan mimbar, banyak orang yang Anda sesatkan. Kasihan mereka, Pak. Saran saya berhenti aja, beli cangkul atau beli linggis. Kalau beli cangkul berarti jadi petani, tanam singkong. Kalau beli linggis berarti ya Alfamart, kan gitu. Itu pilihan Bang, silakan. Daripada Anda menyesatkan orang, saya sih cuma kasih solusi. Kasih solusi. Dari awal sudah saya katakan. Apapun omongan si Juma itu tong kosong. Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin Bang? Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin? Mau nggak? Tidak Bang. Tapi Anda sebagai manusia, minimal setelah ini Anda merenung. Benar juga kata saudara saya Sume ini ya. Apa yang disampaikan di Bible ini kok betul semua. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk Tuhan. Nah, belajar baik-baik. Renungkan dari lembaran Bible, dari lembaran lain. Pelajari baik-baik. Tak ada gunanya kita kaya raya Bang, tapi hidup dikekal nanti neraka. Untuk apa? Untuk apa banyak duit? Iya toh? Untuk apa banyak duit tapi hidup singkat? Paling kalau saya hitung-hitung, Anda hidup di dunia paling sisa 2 hari, 3 hari. Tobat, kamu pun masih ada kesempatan. Daripada di kehidupan berikutnya kekal neraka. Gitu Bang. Loh, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Kok Bukannya pret bukan, katanya? bukan saya mau menghina saudara, enggak. Beruntunglah kalian ini, saudara-saudara Kristenku yang dibawa. Beruntunglah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam itu pada berlahiran di mana-mana. Karena mereka lah, dari mulut-mulut mereka lah ini kalian mendapatkan petunjuk. Oh, dari mereka memutar balikkan kebenaran. Oh enggak, silakan Anda uji apa yang saya sampaikan dengan isi Bible Anda habis ini. Anda turun, buka Bible, Anda pelajari, Anda renungkan dengan hati Anda, dengan kepala saudara. Harta yang paling berharga pada apa yang ada dalam diri saudara Kristen ini adalah akalnya, bukan dompetnya, tapi akal. Duduk, renungkan, ingat. Hari ini, malam ini sudah saya renungkan, Bang. Tahu perenungan saya? Apa tuh? Apa? Renungan saya, isi Bible tidak bisa dipahami menurut pola pikir si Juma yang pikirannya diisi. Ya sudahlah, itu hanya ucapan kesombongan. Dalam hati abang, dalam pikiran abang, apa yang disampaikan Bang Sumai ini betul. Saya percaya itu. Anda orang Indonesia kan? Meskipun Anda selama ini penyembah Kristus, tapi Anda orang Indonesia, Anda makan tempe, Anda makan tahu, pasti ada sisi di dalam kepala Anda, sinar cahaya kebenaran, sehingga Anda akan mengiyakan apa yang saya sampaikan. Cuman Anda malu untuk mengatakan itu. Tidak ada yang malu. Ya, jangan sombong. Jangan sombong, saudaraku. Jangan sombong. Habis ini Anda turun, Anda renungkan ucapan saya. Oh, sudah saya katakan kok. Cara Kristen itu punya cara tersendiri. Bagaimana menghayati, mengimani Tuhannya. Yang mana dalam tingkat penghayatan mengimani Tuhannya itu tidak bisa diatur oleh si Juma. Minimal minta petunjuk kepada Bible saudara. Apa kata Yesus? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada Bani Israel muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian orang yang hidup 2000 tahun setelah aku bernama Kristian. Hanya karena modal perpuluhan saja. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang dan bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya bersaksi bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Kurang apa lagi? Coba. Sudahlah, Jum. Ya sudah. Sudahlah kawan. Jadi saya sudah katakan kan dari awal. Boleh aku bertanya? Silakan Bang, silakan. Tapi jangan ke Kristian bertanya, ya kasihan dia sudah nggak bisa dia. Apa motivasimu mau buat acara-acara begini, itu apa motivasimu? Boleh saya jawab? Silakan. Bapak Cuan. Oke. Al-Quran saya mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan setan. Faqatilu awliya syaitan. Wahai orang beriman, perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian itu saudaranya setan. Kalian saudaranya setan, maksud mana buktinya? Setan itu kerjanya menyesatkan. Sesuatu yang buruk dibungkus menjadi baik. Sesuatu yang baik dibungkus supaya terlihat buruk. Ya itulah. Itu setan itu. Sekarang Anda lihat Bible saudara. Lihat Bible saudara. Itu asli atau hanya terjemahan? Yang direvisi, melakukan perbaikan. Ada apa? Apa yang disembunyikan di situ? Sampai harus diperbaiki, sampai harus dikoreksi. Apa? Mana original teksnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Gultom, di dalam kitab saudara ada makhluk keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan Yesus berkata, iblis telah diberi kuasa untuk menguasai dunia. Di dalam Yohanes 12 nomor 31, coba Anda baca. Dunia sekarang sudah dihukumkan sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar.
Keluar mana? Keluar dari kubur. Maka yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarkanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi kalian itu diminta oleh makhluk tersebut untuk menjadikan kami orang Indonesia seluruhnya untuk menjadi pengikutnya. Kami tak mau. Makanya kami hadir di sini. Karena Kristen ini supaya menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Kristen menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan kata Allah, Tuhannya umat Islam yang kalian tidak imani. Kalian ridho, kalian ikhlas, kalian mau menggunakan kata Allah meski hanya menyebutnya dengan Allah demi untuk menyesatkan kami. Paham? Itu cara-cara kalian. Markus 16 nomor 15 nomor 16. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalian datang kepada kami memberitakan Injil padahal bukan Injil. Kami percaya? No. Kami nggak mau percaya itu. Kenapa? Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Yesus tidak mengenal kitab Lukas. Yesus tidak mengenal kitab Markus. Yesus tidak mengenal kitab Roma, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Tidak ada legalitas dari Yesus. Itu kitab murni dari Barat. Nama Yesus hanya dicatut masuk ke dalam supaya orang bisa percaya. Makanya ada konsep, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Apa itu? Itu sebenarnya politik. Politik orang Roma. Supaya siapa yang datang membawa ajaran ini harus kau terima. Jangan kau tolak. Ketika ada penginjilan datang, ada pastor datang, ada misionaris datang, jangan kau tolak, terima dia. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Pokoknya harus kau terima. Itu konsep doktrin yang diajarkan oleh Vatikan Romawi pertama kali mengajarkan agama Katolik kepada seluruh wilayah-wilayah jajahannya. Pelajari secara histori itu. Pelajari. Yesus sendiri berkata apa? Barang siapa yang menjadi seteruku dan tidak mau menjadi rajaku, bawa ke sini, bunuh dia di depan mataku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang tidak membenci ibu kandungnya, bapak kandungnya, adik kandungnya, saudara kandungnya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus itu keras, tegas. Yesus itu demi menyelamatkan Bani Israel, dia keras, tegas. Datang kalian, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah kirimu. Coba, kau susun pendetamu besok di Senayan, undang saya biar ku tampar satu-satu. Ajaran teoritis yang bullshit, yang tidak rasional. Saya buktikan ya, ajaran Kristen itu kasih atau tidak. Saya buktikan, saya ini pelaku sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sampai keturunan kesekian. Saya mengadakan acara Islam di wilayah saya sendiri, di tempat saya sendiri. Tiba-tiba datang kristenisasi pelacur agama, membawa kado berupa baju kaos tertuliskan ajakan menjadi Kristen. Saya tolak. Kenapa? Karena yang datang membawa itu adalah penyesat, penista bernama Lina Tidak Jaya. Datang menyidak kami yang sedang mengadakan ajaran Islam internal agama kami adakan. Datang bawa baju kaos. Lalu baju kaos itu saya tolak dan saya bakar. Saya dilaporkan polisi. Ini ajaran terasi, bukan ajaran kasih. Ajaran terasi. Ajaran terasi kok maksa kali orang mau jadi pengikutnya. Sampai dia datang bawa baju kaos. Baju kaosnya saya tolak. Itu kan sudah diberikan kepada saya kan. Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu adalah hak siapa yang kita berikan. Saya ambil, itu hak saya. Saya mau pijak, saya mau ludahin, saya mau kencingin, saya mau berakin, saya mau bakar. Itu hak saya, karena itu sudah punya saya. Kok saya dilaporin? Ajaran kasih tak sampai. Gitu saudara. Jadi kalau Anda bertanya kenapa harus ada? Yes, harus ada. Supaya anak-anak Islam di negara ini terlindungi dari ajaran penyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, silakan pertanyaan berikutnya.
Paham. Nah, gitu kalau dong. ukur kebenaran apa yang diomongkan cuma. Syukran. Cuma. Ya, iya kawan. Kau bilang kau sudah belajar kitab Injil kan? Bible yang saya pelajari. Injil sudah ada. Injil itu kitabnya Nabi Isa, ya. Kau anggap Bible kami itu salah di matamu. Loh, kalian yang menyalah-nyalahi isi Bible kalian, kok jadi saya yang salah? Saya menguraikan bahwa Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kitab saudara itu aslinya berbahasa Greek, bahasa Yunani yang muncul di Indonesia. Bukan bahasa itu, bahasa Indonesia. Sama kau sudah belajar itu semua? Saya sudah baca, saya sudah pelajari. Sudah pelajari. Iya. Nah, kalau kau anggap itu Bible kita salah, coba kau perincikan Bible yang benar itu gimana? Hei, saudara, saya tidak pernah mengatakan Bible Anda salah. Dari dulu-dulu saya sudah mengatakan Bible Kristen itu benar. Benar-benar bukan firman Tuhan. Iya. Itu yang firman Tuhannya itu macam mana? Yang Coba datang kepada perincikan. Nabi Isa. Iya, perincikan satu persatu. Itu kitabnya Bani Israel datang kepada Nabi Isa, bukan kitab saya. Baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia mengajarkan Injil Allah. Hei, itu datang. Yesus tidak mengajarkan datang ke Galilea dan mengajarkan Markus, mengajarkan kitab Yohanes, mengajarkan kitab Roma, Galatia. Nehi mericik merjahe. Yesus tidak mengajarkan buku-buku itu. Terus yang benarnya gimana, Juma? Yang benar itu adalah Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya apa? Sebelum muncul kitab-kitab kalian, menurut penelitian kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya, yang bersaksi kepada penulis buku Yohanes, tertulis dalam Yohanes 21 nomor 24 dan 25, dia mengatakan bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman telah ia sampaikan kepada muridnya. Dan rangkuman segala firman yang diterima muridnya menghantarkan murid-murid Yesus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bentar Juma, bentar. Baca Bible kalian. Saya bingung dengan Juma. Oh, harus bingung. Bingung. Tapi ngomong, dengarkan kok Juma kalau ngomong. Iya, baik. Bingungnya gini Juma. Ya. Tadi berkata Yesus tidak melegalisasi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa kok comot-comot ayat itu? Saudaraku, saudaraku, untuk membuktikan sebuah uang itu palsu atau tidak palsu, yang kita kaji adalah uang palsu itu. Untuk menguraikan uang itu palsu atau tidak, uang palsu itulah yang akan menampakkan kepalsuannya sendiri. Ketika saya mengutip isi daripada Bible saudara, ingat, jangan kamu sia-siakan upaya Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi Lukas melakukan penyusunan berita-berita yang telah terjadi. Tapi sepalit apapun, sesahih apapun cerita yang disusun oleh Lukas, itu bukan firman Tuhan. Saya nih memberitakan kepada saudara Bible, saya ambil data ini ke data ini, data ini ke data itu, bukan memberitakan firman, tapi memberitakan peristiwa yang terjadi berdasarkan catatan wartawan Lukas, wartawan Markus, wartawan Paulus, dan seterusnya. Cobalah loncatan berpikirnya itu sedikit dinaikkan. Jangan cuma bisa perpuluhan aja. Begitu saudara, pendeta Christian Jupri yang unyu-unyu. Silakan. Jangan kalian ini tidak sunat hati. Sunatkan hati. Lembutkan hati kalian. Ingat, seorang pengacara, ya, penasihat hukum, bukan dia yang punya lahan, bukan dia yang punya tanah, dia bukan punya harta. Tapi ketika dia menjadi penasihat hukum, dia lebih menguasai materi
yang ada daripada si pemilik tanah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan kalian Kristen. Kalian yang punya kitab, tapi karena kalian hanya dasar dogma doktrin dari pendeta di gereja, kalian tidak ada waktu untuk mengkaji secara akal naluri Bible itu. Kamilah yang terpanggil karena demi keselamatan kalian. Karena Al-Quran kami mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kan begitu kawan. Makanya saya sangat-sangat suka kalau ada orang Kristen datang tidak menghujat. Karena kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Coba saya katakan begitu kan. Kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Coba kurang apa lagi Bang Subah? Kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku sampaikan kebenaran sebagai alur cerita yang ditulis oleh para wartawan, bukan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya. Oke, bagian dapur tolong bikin anu dong, kopi campur masako dulu. Capek aku ini. Ada Ustaz Napi, silakan. Ustaz silakan. Masya Allah. Lanjut abangku. Ini dari tadi Masya Allah. Lanjut Bang Gultom, silakan. Kalau pendeta Kristen udah pergi meninggalkan Batu Nisan ya? Enggak juga, dia pergi buru-buru ambil Bible, belajar dia. Oh. Mudah-mudahan besok dia pergi beli kacamata baca. Las. Kacamata las. Lanjut Bang Adi, lanjut. Saudara Gulton ini orangnya baik kok. Baru beberapa pasang sendal dia makan. Lanjut Bang Adi. Dengan Bang Gulton. Saya bikin kopi sebentar aja, silakan. Iya. Bro Gultom. Tapi nggak bicara dia Bro Gultom, gimana sih? Lanjut. Aku mau dengar si Juma ini ngomong. Ya kamu udah ngomong tadi. Enggak, dia yang diambilnya itu berapa baris yang diambilnya, yang disatukan itu 67 baris. Yang diurainya di sini berapa baris? 67. Saudara, silakan Anda baca Bible saudara. Datanya surah apa, nomor berapa, bab berapa, silakan Anda bacakan di sini. Saya akan membantu Anda untuk memahami dan akan saya berikan referensi dari data-data Bible yang data-datanya juga dari Bible. Contoh misalnya, Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu ucapan Yesus tuh. Apa kisi-kisi pembandingnya? Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih ada nggak kisi lain? Ada. Jangan menurut Yesus Bang. Menurut Paulus, oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sinkron kan? Jelas bukan? Galatia 1 nomor 15, 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti murid-murid Yesus tidak ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain itu Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan muridnya keluar dari bangsa lain? Keluar ke bangsa lain? Adakah? Tidak ada. Nah, nanti kemudian muncul sanggahan. Di tahun 52 Masehi, ketika Paulus menuju ke Damsik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, ada sosok yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, waspadalah, aku berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya datang kepada Paulus. Lalu cahaya itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sedangkan Yesus sebelumnya sudah berpesan nih kepada muridnya. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias. Berarti ada Mesias datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada masa itu, pada saat Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata apa?
Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang ke bumi sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Nggak ada. Aku datang nanti dengan jasadku. Di mana Yesus mengatakan aku datang nanti dengan jasadku? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Makanya dia mengatakan, kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab aku datang ke bumi, kedatanganku nanti sebagai anak manusia lengkap dengan jasad. Jadi kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, aku bermimpi bertemu Yesus, aku melihat Yesus kemudian di atas Ka'bah, pada saat aku tahajud, aku sujud, aku mendengarkan ada bisikan Yesus. Itu bukan aku, sebab kedatanganku yang kedua nanti aku akan turun dari langit sebagai anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikat, dan seluruh manusia yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut. Semua manusia ini akan tahu ketika Yesus sudah datang, seluruh manusia akan tahu. Orang yang lagi tidak sempat cebok kalau Yesus datang. Orang yang lagi mengandung seketika kemudian beranak. Orang yang lagi tidur seketika terbangun ketika Yesus itu sudah datang. Sementara yang terjadi kepada Paulus cuman dia saja dengan orang-orang yang kita tidak kenal, yang melihatnya dan mengetahuinya. Itu kebohongan, Cak Ayu. Yesusnya mengatakan begitu. Coba Anda baca Matius 23, Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 30. Baca itu, baca. Ternyata Yesus mengatakan di antara masa sebelum dia datang kedua kalinya, muncul Yesus palsu. Jangan percaya, kata Yesus. Jangan percaya. Kami pun umat Islam nih, andai saja Nabi Muhammad SAW berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun setelah membaca Bible, kami pun akan ragu. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik, kami tetap percaya kepada beliau setelah baca Bible. Tapi ternyata yang mengatakan ketemu Yesus di padang gurun itu adalah pendiri agama kalian. Nah ini terakhir nih. Terakhir. 2 Yohanes 1 nomor 7. Waspadalah, siapakah penyesat itu? Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis. Dalam bahasa Yunaninya planos. Siapakah iblis itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, sini. Kamu bertemu dengan Yesus. Yes. Dia datang sebagai apa? Dia tidak mungkin mengatakan dia datang sebagai manusia. Karena dia sudah akui di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa oknumnya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana, Bung, sederhana. Hanya saja saudara-saudaraku ini terlanjur Kristen. Coba tanya pada diri saudara-saudara Kristen, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah, atau yang mendengarkan setelah ini. Adakah kalian menjadi Kristen karena proses belajar? Adakah? Tidak ada. Saudara-saudara saya menjadi Kristen karena orang tua lahir sebagai Kristen, atau karena perempuan, atau karena harta dan seterusnya. Bukan karena belajar Bible. Tidak ada itu orang menjadi Kristen karena belajar Bible, nggak ada. Kecuali orang yang sudah dari lahir Kristen, lalu kemudian membaca Bible.
Nah itu, mereka kemudian pelajari. Tapi karena sudah didoktrin, otaknya sudah terpatrit bahwa Yesus itu Tuhan, sudah selesai. Ketika mereka menemukan dalam Bible yang hanya wartawan punya catatan, menuliskan Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus nete, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian ini bla bla bla. Apa kata mereka kemudian sebagai silat lidah? Oh, itu saat dia sebagai manusia. Coba lihat. Pernah tidak pencipta alam semesta ini sebagai manusia? Pernah enggak? Enggak pernah. Apa buktinya? Meskipun saudara Kristen itu berdalih Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan. Ketika ditanya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Apa kata dia? Ada Bapa. Nah, itu coba lihat. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu. Dan 100% Tuhan. Buktinya, ketika dia menjadi bayi, mana 100% Tuhannya? Mana? Mana 100% Tuhannya ketika dia jadi bayi? Ketika dia jadi manusia, mana 100% Tuhannya? Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak nampak seperti manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak menjadi manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya ketika dia 100% Tuhan, dia tidak menjadi makhluk. Buktinya dia makhluk, buktinya dia manusia, buktinya dia mati. Berarti dia 100% makhluk dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru betul. Saya kira begitu saudara. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan saudara kita ini bisa tercerahkan. Silakan. Ya, selamat malam. Bang Gultom gimana? Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Bang Gultom? Selamat malam. Iya malam. Malam. Oke. Boleh saya sedikit bicara? Banyak apa-apa, Bang. Banyak. Silakan Pak. Boleh. Oke. Anda Muslim apa Kristen? Smart. Saya Kristen. Oh ya, Saya silakan. Kristen. Cuma ini saya bilang sama kamu ya. Kalau dibilang diangkat seorang pendongeng yang paling pintar, kamulah namanya. Kamulah pendongeng yang paling pintar di dunia, bukan di Indonesia aja. Sekarang kamu setelah menarasikan Yesus kami, saya mau tanya sama kamu. Sebagai umat Muslim, apa yang bisa kamu banggakan dengan Al-Quranmu? Muhammad kamu, apa yang kamu banggakan dengan dia? Dia mengawinin anak kecil. Apa sih Smart? Udah cukup ya. Yang Bang Juma bisa menjawab itu? Mudah. Ya silakan. Yang pertama nih dari Bible. Orang yang selamat mendapatkan hidup kekal menurut Bible adalah percaya bahwa yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan. Saya dulu yang bicara, jangan congok. Dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lulus Bisa saya. disematkan sebagai Lulus saya, nggak apa-apa. Anda mengatakan saya pembohong, Kamu pendongeng. Boleh, silakan aja, silakan apa-apa, tidak masalah. Al-Quran saya mengatakan, Innal ladina qalu Rabbunallah thumma istaqamu. Barang siapa yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhannya, lalu tetap istiqomah dalam pendirian tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepadanya tentang surga. Kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Tidak ada yang Oh, bagus. Berarti dengan kata lain Anda sudah meludahi Bible. Di dunia. Bawa aja lah kau itu. Nggak bisa diskusi dia. Dengan kata lain Anda meludahi Bible. Yang saya jelaskan tadi itu Bible. Harusnya naik ke sini Bang. Bang Suma, kamu keliru. Di Bible saya itu tidak gitu loh. Ini loh yang betul, ini loh yang benar. Bible saya itu mengarahkan begini. Jangan nyerang pribadi, karena yang saya sampaikan itu adalah isi Bible berdasarkan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida.
Ya kan? Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Sedangkan Paulus tegas mengatakan, Galatia 3 nomor 13, Kristus. Nah coba, Kristus lagi tuh. Kristus kan yang dikatakan, bukan Yesus kan? Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang palsu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari sini aja ini sudah bohong Paulus ini. Sudah bohong. Kenapa bohong? Nih saya sampaikan pelan-pelan. Hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa Kristen. Tidak berlaku kepada orang di luar Yahudi. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Nah, perjanjian baru Tuhan ini kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Sehingga kebohongan terkuak kemudian ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen. Kristen ya, kita ya. Karena kami tidak, Kristen aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? Coba, ada orang mati demi menebus undang dasar negara Republik Indonesia. Lalu kemudian ada orang ke Singapura. Teman-teman, kumpul. Ada apa, Cak Ayu? Kita telah dibebaskan dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Tahu? Itu undang-undang untuk warga negara Indonesia, Pau. Kenapa kita yang dibebaskan dari sana? Kan tuyul. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen? Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Perintah itu, larangan itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kalau orang Kristen mau makan babi, mau tidur sama babi, mau mandi sama babi, mau bermain dengan babi, tak ada larangannya di Taurat untuk orang Kristen makan babi, paman. Hukum itu hanya untuk Bani Israel saja. Kuduskanlah hari Sabtu. Orang Kristen mau minum tuak hari Minggu, hari Sabtu, mau mancing ikan hari Sabtu, mau disko di gereja hari Sabtu, tak ada urusan, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kenapa kalian yang sibuk? Dari situ aja muncul kesesatan, nampak kesesatan itu bagi orang yang berakal sehat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Emang kapan hukum Taurat itu berlaku untuk kita? Kapan? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu esa. Jadi kalau orang Kristen mau menuhankan 10 Tuhan, 50 Tuhan, 100 sembahan, selama dia hidup berdampingan dengan Bani Israel dan tidak ada hukum itu untuk dia, mau dia menyembah celengan, nyembah kemudian knalpot Mio, mau menyembah kondeknya Tante Maria, tak masalah, karena hukum itu hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tak ada hukum untuk di luar itu. Ya, silakan. Begitu kawan. Ya. Jadi pertanyaan siapa Bang Smart tadi, itu benar apa tidak? Apa tuh? Yang pertanyaan dia tadi ya, apa itu? Saya nggak dengar pertanyaannya apa. Yang dia bilang katanya Itu Bang Nabi Gultom. kalian tadi. Bang Gultom, Smart tadi sambil ngomong itu selendangnya ada di leher, jadi nggak jelas kita dengernya. Ya dia bilang tadi begini, Nabi kalian cabul katanya, itu benar atau tidak? Coba tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad cabul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang disebut cabul itu yang pernah telanjang di depan umum, itu cabul.
Yesus pernah ditelanjangin, bahkan sampai hari ini orang Kristen penuh dengan penghinaan terhadap Yesus, membuat patungnya dengan jabul. Itu fitnah yang muncul belakangan. Sejak kapan Nabi Muhammad cabul? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau itu terjadi, maka Jazirah Arab tidak akan mungkin percaya kepada beliau, orang terpercaya dan orang suci tersebut. Itu cuman kemudian hembusan penyesat-penyesat di luar Islam di zaman sekarang ini. Orang Arab pembenci-pembencinya tidak pernah kemudian menghembuskan adanya fitnah seperti itu kepada beliau. Cari literasi, tidak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya pandangan orientasi barat untuk supaya menutup kupingnya orang-orang yang telah disesatkan agar tidak mendengarkan Islam, agar mereka tidak masuk Islam. Karena iblis tidak mungkin membiarkan orang-orang yang sudah terlanjur dalam pelukannya keluar dan menuju kepada Islam. Maka segala macam tete bengek yang bisa mereka fitnahkan kepada Rasulullah, itulah yang didengarkan oleh mereka yang minim literasi, yang awam, tidak ngerti tentang Islam. Di mana Nabi Muhammad itu cabul? Tidak pernah. Tapi dengar kabar itu ya, Nabi Muhammad itu katanya kawin berapa kali gitu. Loh, Yesus itu berasal dari istri keempatnya Yakub loh. Daud memiliki istri 600, ada 100. Salomo. Dan Yesus berasal dari keturunan hasil ya maaf sekata ya, kalau di dalam Bible itu jelas itu. Yesus berasal dari keturunan poligami. Kakeknya Salomo, istrinya 1000 ayu. Nabi Muhammad SAW datang bukan memperbanyak istri. Nabi Muhammad SAW datang mengurangi istri. Yang tadinya ratusan, yang tadinya tidak terhingga, ketika dia datang, konsepnya kemudian dibatasin. Bagi umatnya cukup 1 saja. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Taurat pun, atau kitab Perjanjian Lama, dan bahkan di Bible Perjanjian Baru, tidak ada cukup 1 istri, dalilnya nggak ada. Bahkan Anda kalau lihat di dalam Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapat berkali lipat di dunia ini sekarang juga. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan? Bahwa bisa berkali lipat istri. Kenapa? Karena kalian terlalu serakah dengan harta dunia. Kalian tidak mau menikah wanita lain. Kalian tidak mau berbagi dengan wanita lain. Kalian lebih suka 1 istri, tapi kondom penuh di dompet. Itu yang kalian mau. Makanya saya katakan, agama yang melarang poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Itu pasti, itu pasti. Pasti, saya pastikan. Makanya dalam agama kalian itu bukan hanya sekedar zina dengan seorang lawan jenis. Bahkan saking bosannya dengan lawan jenisnya, dilegalkan juga sejenisnya. Makanya saya katakan, agama yang membenci poligami, membenci yang halal, karena poligami itu kan halal tuh. Misalnya nih, Bang Suma nikah, punya istri 1. Kemudian saya suka kepada seorang wanita lain, dan wanita itu juga suka sama saya. Karena saya takut berzina, saya menikah 2 istri saya, tapi halal. Tapi kalau orang Kristen, 1 istri setiap kali kalau di rumah. Wah, pokoknya kalau pulang ke rumah pura-pura lunglai. Aduh mah capek apa? Capek naik kuda-kudaan barusan. Pura-pura capek kerja. 1 istri keluar dari rumah, suka sama seorang wanita yang bukan istrinya. Wanita itu juga suka sama dia. Apa yang kemudian mereka lakukan? Apa yang kira-kira mereka lakukan? Mau kawin, mau nikah, tak boleh, cuma 1 katanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta Joshua Teu, tanya pendeta Sarah. Apa yang mereka lakukan?
Tanya Saifuddin Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Tanya pendeta-pendeta kalian. Apa yang mereka lakukan? Saking stresnya, mereka bikin Bible yang khusus untuk 3 huruf itu. Coba. Jadi agama yang membenci poligami itu adalah agama yang secara tidak langsung melegalkan persinahan. Jangan munafik deh. Jangan munafik. Kalau kami di Islam, kami suka kepada wanita lain, kami mampu adil, kami boleh menikah, halal. Tapi kalau di kalian, tidak boleh menikah lagi, cukup 1. Apa yang kalian lakukan? Kira-kira, hehehe, cuman pandang-pandangan, hehehe, cuman lirik-lirikan, hehehe. Tidak mungkin, mustahile, mustahile. Silakan, Dinda Pera Estar, diambil alih dulu kelasnya, Dek. Saya masak air dulu. Buat kopi campur masako guruna. Yes, siap. Tahu kali. Ya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kores terpanggil untuk naik gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Kores. Iya, terpanggil untuk naik karena tadi ada yang menghujat gitu. Karena kalau udah menghujat itu lampu hijau buat Kores membongkar aib agamanya, Tuhannya, berhalanya, dan seluruh yang ada dalam imannya. Itu udah lampu hijau untuk dibongkar-bongkar. Contoh begini kawan-kawan yang menghujat Islam. Jikalau memang benar Nabi kami yang cabul, kenapa konsumsi film porno terbanyak di dunia adalah negara-negara mayoritas agama Kristen? Kenapa bisa begitu? Jikalau memang benar Nabi kami ini cabul menurut kalian, lalu kenapa penyakit 3 huruf dan juga gay itu muncul di agama-agama yang menjadi negara yang dimana agama ini mayoritasnya Kristen? Kenapa bisa begitu? Coba dipikirkan kembali oleh kalian, baca kitab suci kalian baik-baik. Siapa sebenarnya yang junjungannya dan juga Tuhannya kalau berbicara tentang iman selalu kekawin atau zina gitu. Menyembah Tuhan yang benar disebut kawin, menyembah Tuhan yang salah disebut zina gitu. Kenapa beribadah kepada Tuhan disejajarkan dengan kawin dan zina? Coba dipikir ke sana gitu loh. Jadi jangan kalian menghujat kalau nanti berbalik kepada Tuhannya kalian sendiri. Ingat, di dalam Islam Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 96, semua berhala-berhala yang kalian sembah itu akan jatuh ke dalam neraka dan bertengkar berkelahi bersama kalian sendiri. Sehingga nanti kami umat muslim ketika mendatangi neraka, kami akan melihat encos pukul-pukulan sama Christian Princess dan Alda. Itu yang akan kami lihat. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terbukti di dunianya saja bejat. Suka ngerusuh ke agama orang, dibalikin marah-marah. Mereka lupa hukum tabur tuai di dalam iman mereka sendiri. Gitu. Lu menghujat, lu menabur. Dan ketika kami mengkonter, itulah tuayannya buat kalian. Dan ketika lu menuai, lu kira lu yang akan merasakan tuayannya? Enggak, my bre. Yang akan merasakan tuayannya, wahai para penghujat Islam, itu nanti anak-anak lu sendiri. Ketika nanti anak-anak lu, wahai para penghujat Islam, pulang sekolah, mereka menangis karena tahu bahwa ternyata surganya mereka mengawini Tuhannya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi jangan mulai. Mumpung masih ada waktu, jangan mulai. Kalau sampai satu Indonesia tahu kelakuan kalian gimana di medsos, mau lari kemana kalian? Ke sorga. Sorganya udah anyut. Iya, abad pertama kelihatan sama orang-orang. Sekarang kemana sorganya? Udah anyut. Mau lari kemana kalian?
Gitu loh, ya. Jadi baik-baiklah kalau hidup di sini, jangan menghujat gitu loh. Karena kalau di counter balik kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa kalian? Mau mukul? Nggak punya tangan kalian roh. Mau apa? Ngeludah jauh. Ludah kalian paling mentok ke lutut kalian sendiri. Gitu. Mau kemana kalian? Mau ngelawan nggak bisa. Dari zaman Tuhan kalian turun ke bumi sampai ke penyembah-penyembah yang generasi pertama sampai ke kalian di 2025 itu kabur. Selalu kabur. Gitu loh. Nggak pernah bisa melawan. Iman kok ngajarin kabur. Ya toleransi lah, kita mengerti. Cuman gitu. Kalau udah tahu dari Tuhannya sendiri cuma bisa kabur, ya jangan mulai gitu. Ini kami muslim, pantang buat kami mundur. Kalian beri arenanya, kami sambut. Gitu my bre. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya tadi meluruskan, sebenarnya ya kalau ada Oten kayak tadi menghujat itu semua ada di Bible-nya begitu. Apa yang terjadi, apa yang keluar dari mulutnya itu yang bersumber dari Bible begitu. Dia bilang tadi ajaran Nabi Muhammad dongeng. Dongengnya yang mana? Justru ajaran Nabi Muhammad menjadi kenyataan. Banyak diadopsi oleh negara-negara yang maju. Yang dongeng itu kita lihat aja wahyu, segitu tebal wahyu dongengnya minta ampun. Ada nggak pernah melihat domba bertanduk 7? Pernah melihat? Ada yang pernah lihat? Saya bayarin kalau pernah lihat domba bertanduk 7. Belum. Ada nggak pernah melihat? Ada orang, ada gempa bumi, terus orang kudus bangkit. Dan ada juga yang namanya Yesus bangkit menjadi Tuhan. Ini fakta apa dongeng gitu ya. Ya ini aja, baca-baca dari Bible itu. Berapa persen kira-kira karangan dongeng oleh penulis? Kalau Anda mengatakan ajaran Nabi Muhammad adalah dongeng. Buktinya ya, kalau Al-Quran lu bilang dongeng ya, mestinya lu keluar dong dari Indonesia. Apa itu? Dasar negara kita itu diambil dari Al-Quran. Mulai sila pertama sampai sila kelima. Jadi kalau kau mengatakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dongeng, artinya dasar negara kita dongeng. Keluar dari Indonesia sekarang juga. Itu Anda artinya Anda hanya bicara, kagak berilmu. Ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Islam begitu jaya waktu itu, datang Belanda memporak-poranda dengan 3G, termasuk gospel itu. Membawa Bible menjajah 350 tahun. Siapa yang melawan? Siapa yang melawan ajaran Bible yang dipraktekkan oleh Belanda? Siapa yang melawan? Islam. Ajaran Bible yang lawan? Kagak, umat Islam. Allahu Akbar. Indonesia merdeka karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kagak ada tuh rahmat dongeng-dongeng itu. Jadi sebelum bicara bro, belajar dulu. Semua nanti lo tabok dengan dirimu sendiri. Belajar lagi, belajar lagi. Jangan mempermalukan dirimu. Kasihan orang tuamu yang telah membesarkan kamu. Air susu ibumu itu tidak pernah yang begitu ikhlas ibumu menyusui kau. Kau jadi sudah dewasa kayak begini, masuk di area publik memalukan. Jadi setiap kau menghina Islam, hinaan kamu itu kembali ke Bible-mu. Baca Bible. Semua kata-kata kotor yang kau keluarkan ada di Bible. Semua kata-kata PORNO yang kau keluarkan, CADUL yang kau keluarkan ada di Bible. Ajakan untuk itu. Ya. Semua makanan-makanan kotor yang keluar dari mulutmu, itulah yang kau makan tiap hari. Jadi difilter dulu deh ya kalau naik sini. Karena kau ketabok dengan data. Kalau di agama kalian, gedein dikit suaranya Tom. Gedein apa? Iya, di agama kalian itu alasannya apa? Kalau babi itu diharamkan? Ya perintah dalam Al-Quran. Bukan perintah dari Nabi. Perintah dari Al-Quran.
nabi yang menjelaskan perintah itu kepada kaum jahiliyah, kaum yang tidak ngerti apa-apa, agar kaum jahiliyah ini menjadi kaum yang terang benderang seperti sekarang umat Islam, bercahaya di seluruh dunia. Iya, sebabnya akibatnya itu apa gitu. Karena tidak makan babi. Jadi orang yang makan babi itu kelihatannya memang cerah, tapi dalam hatinya busuk. Itu jawabannya. Apa lagi? Terus Gultom, kamu itu menyembah Yesus atas perintah siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendeta yang bilang. Oh, pendeta yang nyuruh lu, bukan Yesus. Lu jangan jual. Pendeta yang nyuruh lu nyembah Yesus. Nah, itu benar, tapi tidak ada datanya di Bible. Itu karangan pendeta. Ya, kali ini kau jujur, pendeta yang ngajarin lu nyembah yang keluar dari kubur. Iya, pendeta itu kan dapat ini firman. Dari mana datanya pendeta dapat? Tertulis di mana pendeta pernah membaca apa? Yesus menyuruh menyembah dirinya. Pendeta membaca apa itu? Di mana itu? Pendeta membaca Bible, terdapat tulisan Yesus menyuruh menyembah dirinya. Di mana? Diam lagi si Gultom. Ton, lu pakai akal bro, jangan dokter melulu ah. Kesian lu. Kau tuh masih orang baik, masih bisa difungsikan akalnya lah. Oke? Ambil lagi res. Oke. Jadi Gultom mau masuk Islam kapan? Langsung aja. Tom, udah mau masuk Islam? Belum ya? Kalau si Kepas itu daripada aku masuk Islam, lebih aku masuk angin. Bener masuk angin sampai sekarang. Bener masuk angin dia, iya. Anginnya angin duduk lagi. Terus yang menjanjikan kalian itu kalian masuk surga itu nabi atau Tuhan? Ya Tuhan, ya nabi. Enggak cuma janji dalam Islam itu, Tom. Buktinya udah ada. Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, jangan kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, karena sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapat rizki. Lalu kemudian ketika Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh, lalu diperlihatkan di kiri kanannya surga, di dalam itu sudah ada orang-orang yang di dalam surga gitu, walaupun masih ruh ya, walaupun masih ruh. Dan mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang mereka syahid atau mati karena membela imannya, mempertahankan imannya gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita balik, Tom, misalnya Yesus ini Tuhannya orang Kristen, mantap, oke siap, laksanakan komandan. Siapa orang Kristen yang menyembah Yesus yang sudah di sorga, berada di sisi kanannya? Ya, bingung, belum ada. Gitu, Tom. Itu. Jadi kalau ngomong janji keselamatan harus berikut dengan buktinya gitu. Dari cerita Yesus naik ke sorga nggak bawa orang-orang yang percaya sama dia aja, gue udah sanksi dia Tuhan. Dari Yesus turun ke dunia melalui keperawanan seorang wanita aja, gue udah sanksi dia Tuhan. Gitu. Jadi ya, mari kita dengarkan iklan dulu, Tom. Silahkan Akhi Kaisar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya malam ini turun langsung melalui sungai-sungai Jordan dari Bukit Golgota karena saya mendengar ada penghujat tadi ya. Jadi kata-kata cabul, apakah kata-kata cabul yang ada di Bibelmu ini bisa diaplikasikan atau diajarkan kepada anak-anak di bawah umur seperti anak kelas 1 SD? Di Ulangan 23, satu orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya. Kalau ditanya sama anak SD nih, ini apa Pak? Kalau anakmu Gultom ditanya, coba, bisakah kau menerangkan? Kau menjanjikan keselamatan tadi bertanya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Jikalau Pak Gultom naik motor, lalu ada insiden, pecah buah pelirnya, Anda otomatis tidak bisa masuk surga. Apakah itu bisa jadi satu tolak ukur Anda bisa masuk surga? Dan di Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Jika anak perempuanmu bertanya ini, apa jawabanmu? Pak, memuaskan birahi itu apa Pak? Sampai pagi hari. Apa gak lempo Pak? Nanti pagi-paginya mama itu belanja pergi beli ikan dan sayur, jalannya ngangkang, gimana itu Pak? Sampai pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Oh bukan, itu bukan mama kita. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang berjalan perjalanan jauh. Oh itu tetangga kita nak. Lagi selingkuh. Jadi bapak diundang dia. Begitu. Jadi kata-kata cabul yang kau ucapkan tadi itu ada di mana? Ketampol kau. Jangan kau tabur. Jangan pernah kau tabur ya. Di sini ini pemusnah, pembantai-pembantai, martir semua di sini. Jadi ada tertulis Mbak Mur dan Kang Masmur pasal 3 main catur ayat 1 kumur-kumur. Ada tertulis 4 kafir tersesat parahnya lama mengikuti keturunan Farisi botak terkena tula, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan juga tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma, kami dengar tertawa mengucapkan mati mija. Ingat Gultom, apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai namaku dengan ilusi, jangan ikuti, jangan imani dan jangan percayai. Tapi Gultom imani dengan dongeng cerita halusinasi. 1400 tahun yang silam sudah diinformasikan, hanya Al-Quran yang dapat menceritakan masa depan. Karena Al-Quran original asli firman Tuhan, bukan hasil konsili, clipping kerja kelompok dan karangan. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi, itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata-kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Percuma mulut besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut. Lompat sana ke habitat kau anak curut. Sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa. Karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya. Kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Ingat, kafir diskusi jangan terlalu goblok. Karangan bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok. Dan jawaban kau mentok, fix palu diketok, turun dan masih mau kau datang besok. Stay tune. Mantap. Semangat malam ini kawan. Lanjut Om. Apa yang mau dibantah dari pantunnya? Walah. Kemarin itu memang sih aku sempat baca itu ya. Selama ini kan aku nggak pernah baca Alkitab. Jadi sempat ku baca memang di situ ada yang memang mengganjal, memang ibaratnya Tuhan itu manusia. Ya memang sih. Cuma sempat kemarin itu aku tanya ke pendeta, si pendeta,
lari dari pembahasan. Pas lu nanya apa, si pendeta ini lari dari pembahasan? Ya waktu itu aku tanya, Tuhan itu manusia atau gimana? Aku bilang. Dia bilang Tritunggal. Yang waktu dibilangnya dilahirkan katanya. Jadi waktu dia di dalam kandungan itu siapa Tuhannya? Dia bilangnya Yesus. Ya aku jawab lagi ya, lari-lari sih memang pembicaraannya. Pendetanya jawabnya lari-lari gitu maksudnya? Iya. Ya emang konsepnya dipaksain, nggak didukung dalam kitab sucinya sendiri, tapi konsepnya dipaksain gitu. Apa? Satu hakikat tiga pribadi gitu kan? Itu kan kalau misalnya kita bikin pakai bahasa awam tuh satu jenis tiga sosok gitu loh. Nah kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan yang kita hitung itu sosoknya. Kuantitas itu kan bukan jenisnya yang dihitung, tapi si sosoknya, si keberadaannya gitu. Contoh kayak gini misalnya, satu hakikat tuh. Coba lihat Tom, di room ini ada berapa orang? 4.600. Bukan yang di atas maksudnya. Ada 9. Ada 9. Ada 8 itu 01. Nah, ini yang 8 orang yang ada di sini itu hakikatnya apa? Jasad. Ya hakikatnya manusia dong. Iya nggak? Iya. Nah, ini hakikatnya manusia. Nah, ada hakikat yang lain nggak? Selain manusia? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, cuma manusia doang. Artinya satu hakikat dong. Tapi di sini kita ada berapa pribadi? 8. Ada 8 gitu. Nah, sekarang yang kita hitung di sini hakikatnya atau pribadinya? Hakikat. Ya pribadinya dong. Kita ada 8 orang gitu. Karena kalau misalnya kita hitung hakikat ya kita di sini satu di sini. Karena hakikatnya semuanya satu manusia gitu. Nah itulah itu kenapa. Tadi. Ya itu tadi Yesus. Itu tadi benar. Itulah kenapa Tritunggal itu nggak masuk dalam logika. Mau dibilang satu, tapi yang satu ternyata hakikatnya. Ya artinya dalam satu hakikat ini ada 3 Tuhan, ada 3 sesembahan. Siapa aja? Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu loh. 3 sesembahan ini satu hakikatnya. Apa hakikatnya? Dibilang roh gitu. Kalau nggak roh Allah. Gitu Tom. Itu salah. Itu menyekutukan Tuhan. Padahal di dalam Yesaya 46 nomor 5. Tuhan di kitab suci itu berkata, hendak dengan siapa kamu membandingkan aku? Nah aku di sini ini yang ngomong kan salah satu dari pribadi ini kan. Misalnya siapa yang ngomong di situ? Mau dibilang Bapa. Artinya ketika Bapa ngomong kayak gitu, itu meniadakan Yesus dan juga Roh Kudus gitu loh. Bahwa cuma Dia doang satu-satunya Tuhan, kayak gitu. Nah, itu kebenaran yang ada. Jadi kitab sucinya Gultom itu tidak mendukung secara teks literal dan juga secara pembahasan dari murid-muridnya ada konsep Tuhan itu pribadinya 3 gitu. Itulah kenapa Islam datang untuk meluruskan yang salah-salah di agama-agama terdahulu gitu. Ya pernah aku dengar ini Bang Juma ini berbicara. Jadi di situ aku coba lihat di situ ya. Ya memang sih kita selama ini kan mendengar saja Tuhan itu Tritunggal.
Hmm. Nah, setelah mendengar seperti ini, perincian-perinciannya itu, akhirnya mencoba untuk membuka Alkitab itu, mendalami. Alhamdulillah. Kalau di dalam logika memang itu tidak mungkin. Ya. Tuhan itu manusia. Tapi yang kita imani ini selama ini itu yang bikin sulit jadinya. Sudah kita imani. Selama masih bernafas, Tom, nggak ada yang sulit. Nanti kalau udah lu nggak bernafas itu sulit baru. Karena pintu pertobatan udah ditutup. Waktunya penghakiman itu kalau napas lu udah berhenti gitu. Jadi mulailah belajar latihan untuk meyakinkan diri lu bahwa ikuti nurani lu gitu. Jangan ikuti iman lu, ikuti nurani lu, pakai akal lu sehingga lu menemukan iman yang benar. Gitu, Bre. Dan ketika iman itu udah benar, mau cobaan, rintangan sebesar apapun, lu bakal berani untuk menerjangnya. Itu yang dilakukan oleh para mu'alafat terdahulu. Contoh kayak Buya Hamka, lalu kemudian kalau lu tahu ada Shelin Evangelista. Nah, itu Kaisar juga beliau mu'alaf. Gak usah jauh. Dah ngadong na sulit na leku, dah ngadong na sulit. Asalkan mulai boy menyukun kan. Contoh di sini leku dah Asian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ini coba dengar ya. Ada seorang, ini ibaratkan dirimu ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia bertanya, perbuatan apa yang harus kuperbuat untuk meraih surga? Jawab Yesus, mengapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya. Dia merujuk ke Tuhannya. Itu coba pertanyakan ke diri lain. Itu satu pertanyaan di diriku, tapi dalam artian ku buang dulu dogma dan doktrin ini sebelumnya. Idot tong, lanjut. Pangeran Kores. Pangeran Taliban. Nah itu Tom gitu. Dan yang terbaru nih selain Kaisar juga ya, yang lu lihat sebagai bukti hidup gitu. Yang terbaru kan Dr. Richard Lee juga bersyahadat, doi. Dia berani, orang-orang yang sudah menemukan mantap bahwa udah tahu bahwa Islam itu kebenaran, dia berani menerjang dan meninggalkan segala sesuatu yang menghambat perpindahannya kepada agama yang benar ini yang ada di belakangnya. Berani dia terjang itu. Dan sekarang insya Allah itu giliran lu, Gultom gitu. Jadi apa yang lu gundahkan, apa yang lu galau, silahkan tanyakan. Tapi insya Allah kami akan bimbing. Boleh bertanya ini? Mantap. Nah, menurut kalian, yang kalian bilang itu Tuhan Allah, itu di mana posisinya? Posisinya. Oke. Gurunda monitor ya. Udah habis dong kopinya dong, masa masih ini? Sambil nunggu Gurunda, Tom. Sambil nunggu Gurunda. Lanjut, Bang Kores. Kalau pertama yang harus diketahui, iya. Kalau kita kan jelas nampak tuh ada Yesus. Nah, kalau Tuhan kalian ini di mana? Oke. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha besar, Gultom, Tuhan yang maha besar. Gitu. Sehingga tidak ada sesuatu ciptaan apapun itu yang mampu menampung kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa sangat jauh, Allah bisa sangat dekat dengan kita. Allah ada di mana? Sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Itu Allah Subhanahu wa taala.
Allah ada di mana? Allah berada di jauh di atas sana di mana kita tidak mampu menggapainya. Sehingga pertanyaan Allah ada di mana itu